ngomel, rasa-rasa dia cari tempat aman di luar. Benar Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya akan berbicara tentang tempat yang paling aman dan nyaman. Mari kita akan lihat dalam Perjanjian Lama. Ini kitab jarang dibuka, saudara. Amos pasal yang ke-6. Mari sama-sama bangkit berdiri, karena ini satu ayat saja kita akan belajar. Sama-sama bangkit berdiri, kita sama-sama membacanya. Amos pasal 6 ayat yang pertama. Lembaga Alkitab memberi judul atau perikop rasa tentram yang palsu. Hitungan ketiga ya, ayat 1. 1, 2, 3. Celakalah atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di gunung Samaria, atas orang-orang terkemuka dari bangsa-bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Silakan dulu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di zaman Nabi Amos ini, orang-orang percaya khususnya suku-suku Yehuda pada waktu itu mereka merasa hidup mereka adalah hidup yang paling nyaman dan paling aman. Sehingga di dalam perikop Alkitab, kitab Amos tadi, di dalam perikop pasal 6, lembaga Alkitab itu saya katakan memberi judul, memberi tema, memberi perikop rasa tentram yang palsu. Ya. Rasa tentram yang palsu. Di dalam kehidupan manusia ini banyak terjadi. Ya. Kalau di depan orang sepertinya senang, sepertinya bahagia. Kenapa gitu pendeta? Ya malu no. Masa firman baik kita tidak baik. Benar saudara? Hari ini kita mau belajar Bapak Ibu Saudara. Amos ini adalah seorang nabi kecil. Ya. Di dalam, kalau kita belajar Alkitab, dalam kitab pembimbing Alkitab Perjanjian Lama, itu ada pelajaran tentang nabi-nabi kecil, nabi-nabi besar. Yang nabi-nabi besar itu seperti Yeremia, Yesaya, ya, Elia, itu nabi-nabi besar. Dan Amos ini termasuk nabi-nabi kecil. Karena pada waktu itu firman Tuhan datang kepada Amos itu aneh Bapak Ibu Saudara. Ya. Firman Allah datang sama Amos gini, Amos, kamu pergi ke sana. Kamu nikahi perempuan Sunda. Kamu nikahi perempuan nakal. Lalu kamu coba hidup dengan mereka. Bahagia nggak kamu? Nah, Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu suasana kehidupan orang percaya itu seperti itu. Ya. Mereka seperti di luar, oh bahagia, senang, riang, gembira, tapi kenyataannya di dalamnya itu rapuh, gersang, dan tidak ada kedamaian. Nah saudara, di dalam hidup itu seperti itu. Kadang-kadang kita coba mau menambahkan dalam hidup kita kualitas keamanan. Oh, supaya saya aman punya keluarga. Kak Michael kerja lalu dia tabung buat anaknya. Tabungannya itu apa? Supaya anak saya lebih lebih aman dari saya. Orang tua yang baik itu seperti itu. Dia berusaha melakukan sesuatu yang bisa mendatangkan rasa aman dalam keluarganya. Saya akan merasa aman kalau saya kerja sesuai, ya.
Gaji saya itu sesuai dengan kebutuhan keluarga saya. Kalau gaji saya hanya 100.000 mana cukup, anak saya 5. Tidak cukup. Hidupnya nggak aman. Nah Bapak Ibu Saudara, Amos bilang begini. Ini gambaran dari orang Israel di ayat 1 ini. Celakalah atas orang-orang yang merasa aman di Sion. Sion ini berbicara tentang apa? Rumah Allah. Ada banyak orang Kristen yang merasa aman. Oh, karena suami saya, istri saya setia, anak saya setia, oh saya aman. Ini yang pertama. Orang Israel, mereka beribadah di rumah Allah, tetapi mereka coba memberikan kehidupan rohani, tapi kehidupan rohani yang palsu. Maka ada satu ayat bilang begini, percuma engkau beribadah, ya, engkau beribadah, engkau memuliakan Tuhan, sementara kata Alkitab ini, hatimu apa? Jauh daripada aku. Tubuh jasmaninya ada di Sion, tubuh jasmaninya ada di rumah ibadah, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Ini yang kedua, saudara. Di dalam ayat pokok kita tadi, ayat yang kedua, ya, celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di Gunung Samaria. Orang Samaria ini terkenal dengan orang yang suka mencari, orang sini bilang, ya. Orang Samaria ini adalah orang-orang kawinan campuran antara orang-orang Yahudi dengan orang Samaria. Artinya Gunung Samaria ada berbicara tentang usaha-usaha lahiriah. Oh, kalau saya kawin dengan suami saya tentara, kalau saya kawin dengan suami saya pegawai, kalau saya kawin dengan suami saya ASN, tentu saya senang. Kira-kira gitu. Kan saudara, kita berpikir seperti itu, logikanya. Tapi berapa banyak? Tidak hanya 1-2 orang. Saya lihat orang, sebenarnya secara lahiriah dia bisa bahagia. Suaminya pegawai, istrinya pegawai, tapi anaknya gak menjadi apa-apa, bahkan rusak. Ini yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang percaya berpikir rasa aman itu kalau saya berada di satu jabatan, di satu kedudukan yang agak tinggi, kira-kira. Lalu yang ketiga, saudara, lalu ayat yang ke-6, atas orang-orang yang terkemuka dari bangsa-bangsa yang utama, orang-orang yang kepada kaum Israel biasa datang. Jadi ada orang Israel, biar saya senang, saya mau bergaul kepada pejabat, ya. Padahal pejabat itu nggak peduli sama dia. Ini usaha-usaha lahiriah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Allah ini saya hanya mau sampaikan ada 2 hal. 2 hal saja. Ya. Bagaimana kita mendapat rasa aman yang sejati, bukan rasa aman yang seperti Alkitab tadi judulnya, rasa tentram, rasa aman yang palsu atau aspal. Disangkanya asli tapi palsu. Disangkanya asli, original, padahal bukan. Nah, hari ini sebelum saya masuk ke 2 poin ini, Bapak Ibu Saudara, ya, saya mau kasih tahu dulu apa yang dimaksud dengan rasa aman. Kalau di rumah ada beras, ada ikan, ada doi, ada auto, ada rumah, ada kulkas, apalagi saudara?
ada tas branded kalau ibu-ibu, ya. Apakah itu cukup untuk menjamin keamanan dalam hidup kita? Belum. Apa artinya kita punya semua itu? Kalau kata Alkitab, hai orang kaya yang bodoh, untuk siapakah hartamu itu? Andai kata malam ini, apa kata Alkitab? Jiwamu ku ambil daripada. Apa artinya kekayaanmu itu? Kalau malam ini nyawamu ku ambil, tidak ada gunanya itu. Kalau saudara ingat, ada satu raja kaisar, ya. Siapa yang masih ingat khotbah saya? Kaisar siapa? Sudah lupa ya? Yang dia bikin peti dari emas, dilubangi di kiri dan kanan, lalu tangannya keluar. Ini aku orang kaya. Waktu aku mati aku gak bawa apa-apa. Dia dada. Ya. Kaisar Agung Alexander the Great. Dia tidak bisa buat apa-apa oleh karena satu penyakit yang membuat dia mati. Oleh satu penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh dokter ahli sekalipun pada waktu itu. Dokter tidak bisa menahan nyawa dari Raja Alexander the Great ini, saudara. Bapak Ibu Saudara, rasa aman itu dalam bahasa Yunani Alkitab ini, dalam Perjanjian Lama pakai bahasa Ibrani atau Greka, dalam Perjanjian Baru banyak memakai kata Yunani. Rasa aman dalam bahasa Yunani ini agak susah saya tulis. Amerinos. Artinya apa saudara? Bebas dari kekhawatiran, kecemasan. Itu rasa aman menurut bahasa Yunani. Ya. Lepas, bebas dari rasa khawatir, bahkan rasa cemas. Ya. Bapak Ibu Saudara, ini arti dari rasa aman. Bukan karena kita banyak harta, bukan karena kita banyak kekayaan, bukan karena kita banyak doi, tapi rasa aman itu artinya dalam bahasa Yunani bebas dari rasa khawatir dan cemas. Karena dalam hidup ini kita rasa itu, saudara, pernah, ya? Pernah rasa khawatir dan cemas. Lalu waktu yang kita khawatirkan, yang kita cemaskan itu, pergumulan kita itu dijawab oleh Tuhan, kita punya rasa aman. Ini dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Greka ini agak gampang. Dia memakai kata suku di Indonesia, Batak, B-A-T-A-C-H, Batak. Arti dari bahasa Grekanya rasa aman Batak ini artinya gini, berlindung segera kepada Allah. Amin. Itu artinya. Kalau kita ingin merasakan dalam hidup kita ini rasa aman, ya, kita lagi digerogotin dengan kesusahan, kita lagi digerogotin dengan sakit penyakit, kita sedang digerogotin dengan kebutuhan, kita sedang digerogotin dengan berbagai hal yang mengkhawatirkan hidup kita. Kita khawatir dengan anak-anak kita khawatir dengan usaha kita khawatir dengan pekerjaan kita. Kita ingat Batak. Artinya apa tadi? Segera. Dikatakan oleh firman Allah, di sini saya tulis segera berlindung kepada Allah. Allah yang mana, saudara? Allah Immanuel. Amin. Makanya Allahnya orang Kristen adalah Allah Iman. Apa arti Immanuel? Allah beserta dengan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan hubungkan
dengan satu kisah kenyataan di dalam Alkitab, di dalam kitab Kejadian. Mari kita akan lihat dulu Kejadian pasal 29. Ada dua orang yang dikisahkan dari ini. Kejadian 29 ayat 31 sampai 35. Ya. Itu ada satu kisah Bapak Ibu Saudara. Ada satu kisah tokoh dalam Alkitab namanya Yakub. Ya. Yakub itu artinya apa? Siapa tahu? Apa Vero? Gak tahu. Harus tahu. Yakub itu artinya penipu. Yakub ini penipu artinya. Ya. Yakub tipu siapa? Salah satunya yang ditipu abang siapa namanya? Yakub tidak, abang Yakub. Esau. Dia tipu Esau. Abang, kalau engkau mau makan kacang merah, berikan hak kesulunganmu itu kepada aku. Esau pikir, kira-kira gini, kalau engkau nak kacang merahku bang, ya, kalau orang mengatakan abang, ya kakak laki-laki dibilang abang. Kalau engkau mau hak kesulunganku, kalau engkau mau kacang merah, berikan hak kesulunganmu itu. Apa maksudmu? Panggil aku abang, engkau jadi adik. Esau pikir itu sebuah apa? Gurauan. Oh, saya dulu. Ini papa, Pak sini. Tak gimana? Halo abang Yakub. Kira-kira itu saudara. Coba panggil lagi. Halo abang Yakub. Bukan cewek papa atau bukan cewek paham Waktu Esau memanggil Yakub abang, lalu Yakub kasih apa saudara? Semangkok kacang merah. Hak kesulungan itu apa Bapak Ibu Saudara? Hak kesulungan itu memiliki arti ini saudara, maka sangat penting. Hak kesulungan itu adalah perjanjian Allah yang paten yang diberikan, seharusnya diberikan kepada Esau. Hak sulung itu artinya yang apa? Yang pertama. Nah, kehidupan orang Kristen harus memahami ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, dan saya adalah orang-orang yang memiliki hak paten dari Tuhan. Bahwa kita ini di pemandangan Tuhan adalah orang yang pertama, nomor satu. Jadi artinya gini, kalau saya minta, kalau saya ada hak kesulungan, lalu Vero minta, Vero nggak ada hak kesulungan, begitu minta, saya yang diutamakan. Itu hak kesulungan. Makanya hak kesulungan itu adalah hak yang istimewa. Bukan arti kesulungan itu, oh karena dia anak pertama ya sulung, oh anak kedua enggak sulung, bukan. Hak kesulungan itu adalah hak yang paling istimewa yang diberikan Tuhan kepada Esau. Tapi Yakub tangkap itu. Sehingga Yakub mulai bodoh, tipu abangnya, berikan hak kesulungan ini. Begitu Yakub punya hak kesulungan, dia diberkati Tuhan. Ya, tapi satu waktu, karena Yakub itu artinya tadi penipu, satu waktu dia kena tipu. Benar Bapak Ibu Saudara? Dia kena tipu. Waktu dia dikejar-kejar oleh Esau, yang kata firman Allah Esau, kejar dia lari, dia kerja. Mamanya bilang, pergi kau kerja nak. Di sana ada nganape paman, ya, namanya Laban. Pergi pas Laban di sana, dia pergi saudara. Waktu pergi, dia lihat Laban
Ya, dia saudara saya. Laban punya anak perempuan 2, sama dengan saya. Anak perempuan saya 2. Ada Vero, ada Vina. Laban ini ada 2 anak perempuan, namanya yang tua Lea, yang kedua siapa? Rahel. Jadi waktu lihat Rahel, ini Yakub ini dasar buaya darat, saudara. Ya. Dia tertarik. Dia langsung bilang, paman, boleh jo itu Rahel buat kita nih. Pamannya dengarin, kita tahu mana penipu ini, langsung tipu pangan, kira-kira gitu. Jadi hati-hati, kalau ada penipu kena tipu paling sakit, betul saudara? Ada pencuri kena curi sakit nggak saudara? Sakit. Nah ini dialami oleh Yakub. Laban di dalam hatinya, nanti nggak ada. Oh mana sayang Pak Rahel? Oh sayang. Kalau gitu kerja aja 7 tahun. 7 tahun dia kerja untuk mendapatkan Rahel. Benar Bapak Ibu Saudara? Ini Yakub. Begitu 7 tahun siap, paman sudah kasih akan Rahel. Iyo. Pakai apa gimana? Kira-kira pakai jas, ganteng-ganteng, bawa teman-teman perempuan. Begitu dibuka siapa saudara? Kakaknya Lea. Lea ini bukan gak cantik saudara, cuma sedikit bisa. Karena Alkitab katakan apa di mata? Juring. Ya. Orang sini bilang apa? Sedikit pusing matanya. Ya, matanya agak pusing. Bukan cuma itu, DP body kurang menarik. Itu Lea. Makanya Lea itu artinya juga kurang bagus juga. Arti Lea itu kambing hitam. Itu arti Lea. Begitu dibuka malam tempatnya jatuh. Astagfirullahaladzim. Mungkin kalau dia masih berkawan sama orang 3 kali, astagfirullahaladzim. Paman kenapa begitu ngana? Tak minta Rahel, ngana kasih Lea. Mata pusit lagi, bodi kurang mata. Suka-suka kita, ngana kan tukang tipu, saudara. Tapi karena sudah nikah, mau tak mau mereka hidup apa? Hidup sama. Kalau saya artikan ini, mereka Yakub dan Rahel berumah tangga, namun tidak ada cinta. Nanti maksud saya saudara. Makanya kenapa orang Kristen kalau sudah nikah nggak boleh cerai. Meskipun gembala salah pilih kita, salah tangkap. Mana tuh Rahel yang gak incar dapat Lea, kambing hitam. Sementara Rahel itu artinya apa saudara? Domba bersih dan comel. Bersih dan comel. Jadi kalau orang melihat Rahel itu tertarik saudara. Untuk mendapatkan Rahel dia harus kerja berapa? 7 tahun lagi baru dapat Rahel. Tapi yang saya mau bagikan bukan tentang Rahel saudara, tapi tentang Lea. Mari kita akan lihat dulu di dalam Kejadian 29 tadi ayat 31 bilang gini. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukakannya kandungannya. Tetapi Rahel malu. Ayat 32. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentunya aku akan dicintai oleh suamiku. Jadi yang pertama, Lea
biar jangan enggak sayang pak kita Bang Yakob. Tapi Lea berdoa, Tuhan tolong, ya Tuhan tolong dibukakan kandungannya Lea. Ya. Sementara kandungan Rahel ditutup. Saya boleh bayangkan Bapak Ibu Saudara. Mereka di dalam ayat ini, Lea sudah hidup dengan Yakub 7 tahun tanpa cinta. Ya. Rumah tangga yang menderita adalah rumah tangga yang sudah tidak ada rasa apa? Cinta. Lea berdoa, lalu Tuhan buka kandungan Lea. Lalu waktu Tuhan buka kandungan Lea, Lea mengandung. Kata Alkitab ini kan, melahirkan anak yang pertama, namanya siapa? Ruben. Ya. Waktu Ruben lahir, lalu dalam hati Lea, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memperhatikan kesengsaraanku. Kata firman Allah tadi dikatakan, ya, dikatakan sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suami. Waktu punya anak satu, Lea berharap suaminya bertobat, mencintai dia. Sudah cinta belum saudara? Belum. Lalu ayat selanjutnya dikatakan, mengandung pulalah ia, Lea mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya lah pula anak itu kepadaku. Maka ia menamai anak itu siapa? Simeon. So anak yang kedua, dia pikir suaminya akan mendengarnya dan mencintainya. Anak yang kedua pun tidak dicintainya. Maka saya katakan ini Yakob ini, dan di Alkitab ini mata kerangan, bilang gak cinta, mar sampai punya anak ampa. Tadi baru anak kedua, masih ada 2 lagi saudara. Ya? Gak cinta, mar punya anak ampa. Yakob berbeda kepada keponakan saya Tuhan. Mana-mana jo om, pokoknya dapat. Yakob enggak saudara. Ya. Yakob sudah punya anak kedua, istrinya berharap berdoa Lea supaya suaminya berubah mencintai dia, belum juga. Sampai anak yang ketiga, kita akan lihat 34. Mengandunglah pula ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya dinamainya anak itu Lewi. Anak yang ketiga siapa namanya? Lewi. Anak yang pertama Ruben. Anak kedua Simeon. Anak ketiga Lewi. Sudah anak ketiga lahir, Lea masih berharap suami akan sayang kepada 3 juga. Yang terakhir, anak yang keempat, ayat 35. Mengandunglah pula ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Anak yang keempat, ya. Anak yang keempat, Lea bersyukur. Semoga anak yang keempat ini membuat suamiku sadar. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kadang-kala kita merasa seperti Lea, ya. Merasa kalau apa yang kita inginkan, kita mau dapat, kita akan aman dan bahagia. Tapi Lea enggak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi sampai anak keempat dan anak selanjutnya, anak yang keempat dia bilang ini, setelah anak yang keempat kuberi nama Yehuda. Yehuda itu artinya aku selalu bersyukur. Bapak Ibu Saudara, yang pertama,
Di mana letak aman yang sejati? Terjawab dari ayat ini. Lea memberi nama anak yang keempat, itu Yehuda. Letak rasa aman yang sejati adalah tatkala kita bersyukur kepada Tuhan. Amin, saudara. Tatkala kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Seperti tadi pagi saya berdoa, saya berkata, Tuhan, saya bersyukur diberi istri yang baik, diberi anak-anak yang baik. Bapak Ibu Saudara, syukur ini adalah satu kata yang keluar dari mana, saudara? Dari dalam hati. Benar, saudara? Saya bersyukur saya dipanggil oleh Tuhan. Saya bersyukur saya bisa melayani. Ada banyak orang yang ingin melayani Tuhan, tapi belum dikasih kesempatan, belum diberi waktu, atau sudah tidak dapat waktu. Makanya ada lagu katakan, ya, selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Orang yang menyadari hidupnya jadi berkah adalah orang yang hidup dalam rasa syukur di dalam Tuhan. Kalau hari ini Tuhan perhadapkan kepada setiap pribadi kita masalah yang tidak dapat kita jawab, masalah yang belum dapat jawabannya, jangan pernah kita berhenti bersyukur kepada Tuhan. Karena kekuatan syukur ini yang bisa membuat Lea sebagai istri sahnya Yakub, meskipun tidak dicintai, dia tetap melayani Yakub dengan baik. Ya. Kalau saya gambarkan, meskipun suaminya itu tidak menyenangkan dia, menyakitinya, menyiksanya, tapi sekali lagi Lea tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ini yang pertama. Di mana letak rasa aman yang sesungguhnya? Waktu kita mau hidup dalam bersyukur yang keluar dari hati kita. Yang terakhir, yang kedua, saudara, di mana kita mau dapat rasa aman yang sejati? Di sini saya tulis, taruh rasa aman yang sejati itu di dalam Kristus Yesus. Amin. Taruh segala rasa nyamanmu yang sejati di dalam Allah. Daud sebagai seorang raja yang sangat dipakai Tuhan, kaya raya, ya. Daud tidak menaruh rasa aman dalam hidupnya karena tahtanya, kedudukannya, karena anak-anaknya enggak. Di dalam Mazmur 62 ayat 3 dan 4, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kadang-kadang kita dekat istri enggak tenang, dekat anak enggak tenang, dekat harta satu waktu enggak tenang. Tapi Alkitab katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kenapa hamba Tuhan meskipun sulit dia tetap melayani Tuhan? Karena di dalam pelayanan yang ada Tuhan, itu Tuhan berikan ketenangan. Amin. Pelayanan yang ada Tuhan, Tuhan berikan keamanan, kenyamanan, ketentraman. Maka saya selalu berdoa, Tuhan, dalam pelayanan saya mau merasakan rasa aman bersama dengan Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan bersyukur buat firman yang sudah kita dengar. Satu lagu lama, Bapa sentuh hatiku.